Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar tentang solusi dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Langsung saja kita simak penjelasan Habibana Naufal bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Saya mau nanya sama teman semua nih, yang pernah sekolah menginjak bangku SD, coba angkat tangan. Ayo ngaku toh ya. Pernah SD? Yang pernah ibtidaiyah. Mungkin enggak sekolah dasar tapi ibtidaiyah. Udah, yang pernah SMP atau tsanawiyah. Ya, yang pernah SMA atau aliyah. Udah, selanjutnya saya enggak angkat tangan. Karena saya enggak sempat kuliah. Jadi enggak usah dibahas itu. Yang pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, ibtida, tsanawi, atau aliyah. Saya mau nanya, pernah enggak mengalami yang namanya ujian? Oh pernah ya? Ada ujian semester, ada ujian semester akhir, ya, atau ujian kelulusan, betul? Ya. Pertanyaan saya, pernah enggak dengar istilah kunci bocoran? Wah, ini pengalaman kelihatannya. Jadi ada oknum-oknum, ya, ada oknum-oknum yang pernah menjadi oknum. Ya, pernah menjadi oknum. Soal ujian itu ya dibuat kuncinya, jawabannya karena dia udah punya soalnya duluan, dia buat jawabannya dia buat, terus jawabannya dijual. Dijual, dibeli. Nah, kemudian yang beli nge-share, teman-temannya dikasih. Ya, teman-temannya dikasih. Soalnya 40, jawabannya juga 40. Nah, biasanya ini yang punya kunci bocoran, kalau itu bocorannya asli, biasanya ya, itu enggak pernah mau lihat soalnya ditutup. Ya, soalnya ditutup, dia enggak lihat soal. Yang dia apalkan apa? Soal atau kunci jawaban. Ini mau ujian loh, dia enggak belajar A sampai Z, dia cuma belajar ngapalkan kunci jawaban, betul? Singkat cerita yang punya kunci jawaban ini tidak mau capek-capek belajar materi, tapi menghafalkan kunci jawaban. Hasilnya nilainya terbaik di kelas. 10. Ya, dari angka 1 sampai 10 ya, 10 bukan 1 sampai 100. 10. Ada yang sungkan, masa dibenarkan semua ya. Dibuat 90 kalau 1 sampai 100. Nah, ini pelajaran yang menarik. Buat saya ya, pelajaran yang menarik. Lawang yang namanya pembuat soal itu sebelum membuat soal sudah tahu jawabannya. Karena soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Jadi tahu jawabannya dulu baru buat soal, benar nggak? Atau buat soal baru cari jawaban? Kalau pencari ilmu sejati dapat soal dia cari jawaban, betul? Tapi kalau untuk ngasih ujian itu jawabannya udah tahu baru buat soal, benar seperti itu? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya sebelum Allah memberikan soal kepada saya, memberikan soal kepada Anda, memberikan soal kepada kita, memberikan ujian kepada manusia, Allah sudah kasih tahu manusia jawabannya dulu.
Sebelum ngasih ujian, Allah udah ngasih jawabannya dulu. Solusinya dikasih dulu, baru dikasih ujian. Berarti enak atau enggak enak ini? Jadi enggak disembunyikan itu solusi. Solusinya dikasih, nih solusi, nih ujian. Ini solusi, ini masalah. Saya mau nanya, kalau Allah seperti itu berarti Allah baik atau maha baik? Sayang atau maha sayang? Pertanyaan saya. Nah kalau ada orang udah dikasih tahu ini loh jawabannya, ini loh masalahmu, ini loh jawabannya. Dia nggak mau lihat jawabannya, yang dilihat masalahnya terus. Ini orang kira-kira waras atau sakit jiwa? Yang ngasih Allah loh, yang ngasih bukan Pak Novel, bukan. Yang ngasih Allah Ta'ala, ini masalahmu, ini jawaban untuk masalahmu. Ini masalahmu, ini solusi untuk masalahmu. Bahkan Allah kasih jawaban dan solusi yang jumlahnya sangat banyak. Ini masalah, ini solusi. Nah kalau kita pinter, kita lihat masalah atau lihat solusi? Ayo toh jawaban toh ya. Ini lagi mau jawab tapi kok bercermin pada diri sendiri ya. Arab ngomong solusi tapi nyatanya hidup aku nyawang masalah gitu ya. Gak apa-apa nih. Orang yang pinter ya mau ngomong dirinya gak pinter ya gak enak. Walaupun faktanya demikian. Orang yang pinter dia lihat masalah atau lihat solusi? Masalah atau jawaban? Jawaban atau ujian? Pilih mana kamu? Pilih lihat ujian atau jawaban? Jawaban. Nah kalau jawabannya ada banyak dan semuanya benar, enak atau enggak enak? Jadi alternatif jawabannya itu banyak. Padahal soalnya cuma satu. Berarti ini yang ngasih soal nih baik atau enggak baik? Baik atau maha baik? Oke, pertanyaannya. Selama ini hidupmu lihat masalah atau cari solusi? Ada orang nanya sama saya, Habib saya ada masalah, saya cari solusi. Kamu tuh ngawur. Solusi kok dicari, solusi itu enggak usah dicari. Solusi bukan urusanmu, solusi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jawabannya kamu tulis, solusinya nilai 10, selesai. Tapi jawabannya ditulis, apalno jawabannya dihafalkan betul. Nomor 1 A, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4 E, apalno. Kalau kamu hafal jawabannya dan kamu tulis, solusinya angka 10, selesai, lulus kamu. Kamu lulus. Tapi kalau kamu cuma lihat soal, toh nggak mau jawab, soal dideleng, nggak dilihat, nggak dijawab, ya sampai waktunya habis ya nggak selesai masalahnya. Betul atau betul? Nah ini saya ketemu sama manusia-manusia kalau duduk bahas soal. Asik ya? Jadi orang duduk tuh ngobrol 10 orang yang dibahas soal semua. Suami saya dulu, kalau pulang gak pernah pagi. Apa? Gak pernah pagi, malam enggak, pagi enggak. Lah kapan? Siang. Nah terus berangkatnya besok paginya lagi. Pulangnya siang lagi. Suami saya itu loh yang satu. Masya Allah pelitnya luar biasa. Yang satu lagi bilang, suami saya itu loh, kalau di rumah itu tidak pernah dandan, pakainya baju robek-robek, terus udah itu bau ketiaknya, Masya Allah. Ini melaporkan aroma suaminya kepada wanita yang lain. Suami saya, gantian kelompok suami berdoai. Bojoku gitu. Gak pernah pulang tuh saya ditawari kopi atau teh. Langsung saya dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Semprot mas. Selalu saya diteliti. Kenapa baru jam sekian pulang? Kenapa sekian pulang? Dan kalau udah namanya gajian itu Masya Allah. Gak sempat itu saldo saya ada isinya. Kenapa? Langsung diambil sama istri saya. Lah kok iso? Lah M-Banking dia yang pegang. Habis semua itu istri saya itu. Ya istri saya itu ya Allah susahnya dikasih tahu. Diajak sholat berjamaah itu gak pernah mau. Tapi kalau nonton sinetron berjamaah semangatnya luar biasa. Istri saya itu, kelompok pria ngobrolkan masalah, kelompok wanita ngobrolkan masalah.
Kelompok anak-anak ngobrolkan orang tuanya. Lengkap sudah kehidupan ini. Ayah saya itu suka menyakiti ibu saya. Yang satu ngomong, ibu saya itu suka menyakiti ayah saya. Kedua-duanya sibuk saling menyakiti, gak pernah nyayangi saya. Terus gimana nasib saya ini? Enaknya saya sakiti aja kedua-duanya ya. Masya Allah. Mulai ini ribut, kelompok anak-anak ngomongkan masalah. Kelompok orang tua, suami ngomongkan masalah. Kelompok istri ngomongkan masalah. Nah, jadi hidup cuma lihat masalah. Lah yang garap soal siapa? Yang garap soal tuh siapa? Masalah ini jangan kamu lihat dan kamu pikir solusinya. Gak bakal ketemu, jeblok sirahmu. Gak bakal. Karena Allah pengen melihat yang maha bisa menyelesaikan masalah hanya aku. Gak ada yang lain. Kalau kamu masih lihat ilmumu, lihat temenmu, lihat hidupmu, semakin remuk nanti. Masalah dikasih terus, pusing terus. Makanya hidup ini ketemu orang yang ngobrolkan masalah dan sumpek sama masalah. Gak usah ngomongin masalah, kerjakan jawabannya, selesai. Nah jawaban yang diberikan Allah apa? Cek Al-Quran, cek hadis Nabi Muhammad SAW, cek ilmunya para ulama. Contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu gak usah menyelesaikan, kok iso ya? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan, bisa enggak? Memang kamu gak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa. Salat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji dikerjakan, wajib zakat ditunaikan, ya. Larangan Allah, zina ditinggalkan, khamr ditinggalkan, ya. Semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai, ya. Ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya nggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar. Kira-kira bisa enggak jalannya ditutup? Enggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, gak mungkin urip, mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun gak bisa bunuh, sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya. Dikirimkan Fir'aun. Lewat istrinya Fir'aun, sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini pak anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok. Depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah, wanita tua, pria tua, anak-anak, udah gak bisa apa-apa, maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, gak mungkin selamat. Nyerah ya mati, gak nyerah ya mati, gak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skek. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Gak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa. Lupa. Yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya, Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya
cukup melecehkan Fir'aun. Lalu bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkat mulu pukul no ke laut. Gak ruwet gitu ya. Gak suruh cari yang aneh-aneh. Gak tolong ambil besi, panggil malaikat, ruwet gitu enggak. Kamu pegangnya apa? Tongkat. Pegangnya tongkatnya udah, solusinya gak usah jauh-jauh. Gak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh gak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tuk. Dan mungkulkan Nabi Musa gak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras, enggak ngono. Tuk. Nyantai saja, bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja, enggak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar, iya Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, ayo kuda berontak, jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua, bingung lah Fir'aun. Dipecuti, kudanya gak mau jalan. Loncat-loncat semua. Wah, Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya. Sampai tengah, kata Allah, laut balik. Blek, mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja, takwa sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, lah kita kalau ada masalah, sholatnya makin rajin atau masalahnya yang semakin rajin? Nanya ini ya, kalau ada masalah, zikirnya semakin kenceng atau ngobrolin masalahnya yang semakin kenceng? Share kemana-mana, saya dalam masalah mas. Masalah. Nah ini kesalahan fatal, itu yang tadi global ya, global. Beb, wah kalau takwa tingkat global saya belum kuat. Ya mas tatoktum sak kuatmu kata Allah Ta'ala. Ya sak kuatmu. Makanya muncul solusi yang lain, jawaban yang lain. Ya jawaban dari Allah Ta'ala, ini loh jawabannya. Apapun masalahmu jawabannya istighfar. Contohnya Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan enggak turun bertahun-tahun. Masalah, itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midrara, dan enggak berhenti, hujan terus tuh nanti. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya, gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak dermimil istighfar, mulutnya gak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah. Masya Allah, orangnya hadir. Gak usah bahas orang lain, ya kita ini loh, ya kita ini kan begitu. Masalah dong yang dibahas, lah kenapa gak sibuk istighfar? Lewong kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang, lihat soal nih dibuang, soal gak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran. Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah, percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala, kenapa kamu gak percaya? Kenapa gak yakin? Kenapa gak dipegang? Kenapa gak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, apa iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu, emang bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Loh, ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah. Masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak toh ya? Enak enggak?
Jadi ibu-ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Bu, ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Istighfar, tapi ternyata istighfarnya ibu-ibu menggunjing suami. Astagfirullah, ngelanang kok kaya ngono. Buat pemirsa yang di luar pulau atau di luar Jawa ya, astagfirullah, suami kok seperti itu. Ini namanya istighfar modus. Istighfar modus lidahnya istighfar, niatnya merendahkan, menjatuhkan, menghinakan orang. Astagfirullah, kelihatannya datang pengajian kok seperti itu ya, astagfirullah. Kelihatannya Habib kok seperti itu, astagfirullah. Katanya Habib kok begitu, astagfirullah. Katanya Ustadz, tapi kok begitu ya, astagfirullah, amit-amit, na'udzubillah, Masya Allah. Ini bahasanya ibu-ibu, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Bu, ini di pengajian loh, nggak jujur itu bahaya loh. Ya saya nggak ngomong ibu yang di sini, tapi itu kan kalimat yang suka dipakai sama ibu-ibu entah di sinetron, entah di mana, betul ya? Bu, betul nggak bu? Tuh betul. Betul. Jadi istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Kata Sayyidah Rabi al-Adawiyah, seorang wanita yang salihah, yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau mengatakan istighfar kami ini masih harus diistighfari lagi. Istighfar masih harus diistighfari lagi ya. Termasuk contohnya istighfar model begitu itu istighfar yang butuh istighfar yang banyaknya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Jadi daripada kita lihat soal, lebih baik soalnya ditutup. Yuk kita sibuk ngapalkan kunci. Contohnya tadi istighfar. Apalagi itu yang ruwet-ruwet duit tadi itu istighfar tuh banyak. Istighfar, beres. Gak mungkin gak beres. Mulai timbul setengah yakin, banyak ragu. Apa sih ya, mosok ya. Kita kok ya masuk akal ya. Masuk akal. Tapi apa iya ya? Ini kan ya agak nyebelin ya kalimat-kalimat begitu ya. Masuk akal tapi apa iya ya. Mosok gitu kan ya mosok. Ini saya ngomongnya di Al-Quran dulu. Ya dalam Al-Quran. Contoh yang lain. Nabi Yunus alaihi salam dapat ujian. Dilempar dari kapal, ditangkap sama paus, diselamatkan ya, biar nggak tenggelam, tapi dibawa di dalam laut. Artinya Nabi Yunus alaihissalam dipenjara di dalam perut ikan paus, nggak bisa kemana-mana. Tapi yang namanya Nabi kan ya nyantai-nyantai saja, dinikmati kan ya. Justru dapat tempat kholwat, tenang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nyari. Sekarang kalau kita sama Allah Subhanahu Wa Taala percaya atau nggak percaya? Pertanyaan itu dulu, percaya nggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Jadi kalau Allah udah bilang istighfar menyelesaikan masalahmu, selesai enggak masalahmu? Lah kamu kenapa kalau ada masalah enggak istighfar? Istighfar terus. Ojo mandek, astagfirullah. Kan terus-terusan istighfarnya. Rabi al-Adawiyah ngomong istighfar kita butuh diistighfari. Itu contoh satu saya bilang tadi Al-Quran banyak. Contoh satu adalah istighfar. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut. Dinikmati. Ya dinikmati. Ditangkap sama ikan paus, dibawa ke dasar samudra, gelap gulita. Tapi hatinya bercahaya, yo padang. Sementara kita dalam kepadangan, keterangan luar biasa, gelap. Urip kok kayak gini yo. Gelap hidup kok seperti ini. Nabi Yunus santai. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya gak mandek wacone. Jangan kamu kira Nabi Yunus bacanya cuma 70, bacanya 400, bacanya 1000. Pagi, siang, sore, malam. Kamu mesti protes, Bib, saya bukan pengangguran, Bib. Nah, ya emangnya orang kerja gak bisa baca? Emangnya orang kerja gak bisa baca? Bukan gak bisa, tapi gak mau baca. Nabi Yunus baca gak berhenti. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Gak punya aksi apa-apa, bahkan gak merencanakan, gak mikir, piye caranya ya? Gimana caranya saya keluar dari perut ikan paus ya? Apa tak tusuk-tusuk ya? Biar dia muntah ya. Nanti dia muntah, saya dimuntahkan kan ya, lumayan keluar. Tapi kalau muntahnya dalam laut gimana ya? Tambah kelelep aku ya. Gak pakai mikir kalau A jadinya B, B jadinya C, kemungkinan gak dibahas sama Nabi Yunus alaihissalam. Ya udah dinikmati, masalahnya saya terperangkap dalam perut ikan paus. Nikmati, masalahnya gak dilihat. Jawab, kunci jawabannya dikerjakan. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasilnya dikeluarkan dari perut ikan paus di tepi laut, ngeluarkannya lembut, pelan-pelan, bahkan udah disiapkan kasurnya dari tetumbuhan, bahkan yang jadi masalah kulitnya kena lendir ikan paus, itu langsung bersih dengan tetumbuhan tersebut, kemudian badannya jadi kuat karena setelah sekian puluh hari tidak makan dalam perut ikan paus. Masya Allah. Jadi kamu kalau ada masalah tinggal pilih istighfar atau yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dawa. Pilih yang mana? Istighfar kan pendek, astagfirullah, selesai ya. Istighfar atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau yang itu masalahnya berat loh. Kedalaman lautan, gelapnya malam, ya, dan gelapnya perut ikan paus. Jadi kalau masalahmu udah gelapnya luar biasa, ya rodok dawa. Masalahnya gelap kok kemudian mau cari yang paket hemat. Ya sesuaikan sama masalah. Sesuaikan sama masalah. Istighfar, astagfirullah. Itu contoh dalam Al-Quran. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu contoh dalam Al-Quran. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Contoh yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan dalam Al-Quran sekelompok sahabat pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketemu musuh. Musuhnya punya kendaraan yang jauh lebih hebat, bala tentara lebih hebat, senjata lebih hebat. Sahabat yang naik kendaraan cuma sedikit, lainnya jalan kaki. Ya, senjata yang punya cuma beberapa orang, yang lain gak punya senjata. Yang punya pakaian perang, pakaian tahan peluru, kalau sekarang ya anti peluru, anti pedang. Cuman berapa orang, yang lain dada terbuka. Apa yang dilakukan? Zikir sambil jalan menghadapi musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu sahabat Nabi SAW pulang membawa kenikmatan dari Allah Ta'ala, menang dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan salah satu cara untuk menggapai hajat. Punya masalah, cukup Allah penolong dan pelindungku. Ya waconan, baca itu. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Apalagi sodakoh. Nah ini yang duitnya banyak, lidahnya agak berat zikir. Ya udah kalau lidahnya berat zikir, tangannya yang zikir. Ibu pilih mana bu? Punya suami yang lidahnya banyak berzikir tapi tangannya enggak zikir, atau lidahnya diam saja tangannya ahli zikir bu? Maksudnya tangannya ahli zikir itu nyoh $100, nyoh $1000, nyoh, tangannya zikir, nyoh. Zikirnya tangan tuh nyoh, paham ya? Nyoh. Pilih mana kita? Ketemu orang yang tangannya nyoh atau cuma lidahnya yang berzikir? Mesti pilih yang nyoh ya, nyoh ini. Nyoh. Ketemu orang yang tangannya ahli zikir. Maka kalau kita sadar diri, saya sibuk, susah zikir banyak, mulut saya susah bergerak berzikir banyak, susah. Tapi saya dikasih Allah rezeki yang banyak, ya udahlah. Saya zikir saya tak pakai dua jempol. Ya pakai 2 jempol. Kenapa? Buka itu aplikasi yang ada di bank-bank itu ya. Misal bank syariah A, bank syariah B, buka krek. Nyatet nomor rekeningnya seluruh majelis taklim seluruh Indonesia. Masya Allah. Dan nyatet nomor rekeningnya seluruh saudara. Ponaan, paman, bibi, ya. Kemudian mertua udah pasti, ya. Kakak ipar, adik ipar, catat semua tuh nomornya. Udah terdaftar semua. Jadi tiap pagi itu hobinya cuman kirim-kirim duit. Asiknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Pagi ini jatah mertua dan saudara ipar. Tik. Masing-masing dibuat setting, iya yang itu 100 juta, yang itu 50 juta. Oh sugih. Sugih ki dikira ngene iki, wong sugih dikira ngene. Sugih.
Loh orang kaya kan dikirnya gitu member tuh ya. Masya Allah. Sen. Mending lagi balasan. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Maka di Al-Quran dikatakan kamu kalau sedekah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah ganti dari Allah itu macam-macam, termasuk masalahmu diganti sama Allah dari bermasalah jadi tidak bermasalah. Apa meneh? Kuncinya banyak enggak itu? Banyak. Ini kalau saya perhatikan di Al-Quran wakeh. Di hadis, wah lebih banyak lagi. Namanya hadis itu penjabaran Al-Quran. Jadi jangan cuman bahas masalah cari solusi, bahas masalah cari solusi. Kunci jawabannya nih apal no, amal no, Al-Fatihah, ngaji yo. Udah diajari baca Yasin, Yasin itu menyelesaikan masalah. Yasin tambah ngomong, aku mau coba bolak-balik masalah gak rampung-rampung. Ya semua ada proses toh ya. Orang penghitungan suara KPU aja butuh proses kok. Ya butuh proses. Sidang di pengadilan butuh proses. Masalahmu mau langsung selesai. Ya bisa langsung selesai. Tapi proses itu untuk menyembuhkan dirimu. Kamu kurang ngaji, hatimu banyak kotoran, dosamu banyak. Makanya Yasin sebanyak mungkin kamunya bersih. Itu lebih hebat daripada masalah yang belum selesai. Ngono lho. Paham? Lagi sampai turun ayat yang tadi itu. Ya ja'alul makhraja itu asbabul nuzulnya gara-gara sahabat anaknya ditawan musuh. Anaknya ditawan musuh, Nabi SAW gak ngirimkan pasukan, gak ngirimkan tim khusus, gak ngirimkan pasukan elit. Nabi bilang kepada suami istri yang anaknya ditawan musuh, bacalah kalian la haula wa la quwata illa billah. Ya udah, pulang cuma la haula wa la quwata illa billah. Dari malam gak mandek, sampai subuh tiba-tiba tok anaknya teko, bebas bawa kambing banyak. Ceritanya panjang. Apa meneh? Satu sahabat ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya hutang yang banyak, rezeki seret. Gimana ya Rasulullah? Rasul tambah nanya sama sahabat tadi, loh kamu gak ngamalkan toh tasbihnya malaikat yang berkat tasbih tadi semua makhluk Allah dikasih rezeki. Berarti kamu gak ngapalkan kunci yang ini. Kunci jawaban ini gak kamu hafalkan, makanya kamu kena masalah seperti itu. Kalau kunci jawabannya dihafalkan, dijalankan gak ada masalah seperti itu. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, adzan, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, grojok. Tapi itu ada sambungannya loh ya. Hadis berikutnya itu keterangannya, sahabat tadi rezekinya luber sampai ke tonggo-tonggonya. Artinya kalau kamu pelit, ini enggak jalan. Paham? Kalau mau jalan kamu jangan pelit. Jadi cita-citanya kalau punya duit metakdum gitu loh ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali tiap pagi. Seneng, pagi udah bangun, semangat, seger. Nah itu tadi semua kunci jawaban. Nah hidup ini jangan bahas masalah, udahlah selesai. Masalah jangan kamu bahas, jangan dilihat, tutup. Nanti kalau di sekolahan jangan dipraktekkan begini loh ya. Beda itu ujian di sekolah ya. Tapi kalau orang punya kunci jawaban kan kadang rodok sombong, didik sama tim pengawas gurunya tuh. Soalnya gini. Guru ini dulu, kamu ngapain? Garap soal Pak. Kok gak dilihat? Udah tahu jawabannya. Udah, tumpuk keluar. Dicek sama gurunya. Kok bener kabeh? Kayak nilai langsung 100. Gimana Pak? 100. Wah, koncene gumun. Kok iso? Kamu kok bisa? Soal kamu tutup, hasilnya 100. Jawabannya, lah saya ngapalkan kunci. Kamu sibuk lihat soal, soalmu dewe. Nanya sama Kiai, Kiai kok hidupnya enak ya Kiai? Kiai ngajar, pengajian, sholat, zikir, terima tamu, duit kok cemepak terus dia ya? Entek tapi teko. Nah kalau saya entek gak teko-teko ya. Kalau ya itu habis datang. Kalau saya itu habis kok nggak datang lama datangnya. Lah tonton kiainya nggak pernah lihat masalah ditutup, soal ditutup. Kiainya sibuk kerjakan jawaban. Ya kunci jawabannya itu dikerjakan, ngajar santrinya, tahajudnya, puasanya, zikirnya, silaturahimnya dan seterusnya. Sampai di sini paham? Wah ini banyak setan yang marah malam hari ini. Wah ini rahasia kehidupan kok dibongkar di Majelis Ar-Raudhah nih. Kalau begini masalahnya, wah repot nanti. Semua orang jadi nggak ngurus masalah lagi nih.
Oh ya, berarti orang-orang yang dari tempat curhat nanti jadi sepi itu. Gak ada yang mau curhat lagi. Kamu kok gak curhat lagi? Oh, gak perlu curhat, gak zamannya. Zaman sekarang zaman kunci bocoran. Bukan garap soal ujian. Jelas saudara-saudara? Ya contoh di hadis Nabi bilang silaturahim itu membuat rezeki jadi luas. Ya wes toh, buat jadwal silaturahim. Jumat silaturahim Pak D, Pak Le, Budi kan gitu kan ya. Silaturahim keliling. Ini sekarang budaya keliling tempatnya Pak D, Pak Le, Budi, ya itu hilang kok. Ngaku. Ayo bener-bener. Ngerabi ketemu bojo ya. Jangankan kok Pak D, Bapak, Ibu aja suka lupa kok. Yang orangnya hadir ya jangan tersinggung. Mau kita belajar bareng ya. Saya tuh kalau ngomong ya nyinggung diri saya sendiri. Maka kita harus memang mendisiplinkan diri. Ada waktu untuk silaturahim, ada waktu untuk zikir, ada waktu. Masalah nggak sempat itu nanti lama-lama. Begitu ada masalah ngerti jawabannya rampung gitu aja loh. Ada masalah jawabannya rampung. Semudah itu hidup, nggak ada yang susah. Allah itu membuat kamu hidup bukan untuk susah. Walaupun hidup kamu dengan kelemahan, tapi bukan untuk susah. Allah yang bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Satu susah, masalah, dua kemudahan. Jadi nggak pernah susah. Contoh bodohnya begini loh. Bu, kalau kudung ibu robek harganya 1 juta, masalah enggak bu? Masalah ya. Tapi di saat disobekkan sama bapak, krek, yang robekkan bapak, krek, soek. Ibu mau marah, bapak kemudian ngelungken kudung 3. Wanyar luwih larang. Sido ngamuk apa mesem? Lah ya itu ngono ki lho ya. Mesem. Jadi satu masalah, 2 solusi, 2 jalan keluar. Maka enggak pernah sempat lihat masalah. Loh ada jalan keluarnya kok. Gini. Yang biasa pakai GPS. Biasa pakai GPS yang orang jalanan mana? Ya saya kan orang jalanan, supir. Pakai GPS, ketemu macet di depan. Maka tanya sama GPS, jalur alternatif. Tiba-tiba muncul 2 jalur alternatif, menitnya lebih dekat. Kamu seneng atau nyesel? Seneng, betul ya? Alhamdulillah macet. Coba kalau nggak macet, sampainya lebih lama lagi. Karena kalau saya ikut jalan itu lebih lama. Ini akhirnya saya cari jalur alternatif. Jadinya lebih cepat. Terima kasih macet, Masya Allah. Macet terima kasih. Paham maksud saya? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga penjelasan yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus akan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Sibukkan diri dengan menjawab soal ujian, dengan membaca Al-Quran, sholawat, mendekatkan diri kepada Allah. Dan janganlah menyibukkan diri hanya dengan membaca soal ujian. Karena yang akan memberikan solusi dari setiap ujian hidupmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.